Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Pinkan Cahaya Herlita, NPM 190130100302. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan tema perkuliahan daring dan dengan judul pengaruh perkuliahan daring terhadap minat belajar mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 19. Di sini kenapa saya mengambil angkatan 19? Dikarenakan kalau saya cuma mengambil mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur, tentu saja yang saya jarah itu banyak sekali kakak-kakak tingkat saya. Nah, dikarenakan saya angkatan 19, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu saya, jadi saya mengambil angkatan 19. Nah, saya sekarang akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang saya. Pada akhir tahun Desember 2019, dunia digemparkan dengan penemuan virus yang berada di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Virus corona ini bisa menginfeksi sistem pernafasan serta menyerang kekebalan tubuh manusia. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menghimbau untuk melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Begitu juga dengan Kemendikbud mengapresiasi atas keputusan universitas kepada mahasiswa, yaitu selama pandemi COVID-19, sistem belajar mengajar dilakukan di rumah saja dan menggunakan sistem perkuliahan daring. Selama perkuliahan daring ini, akses internet menjadi salah satu kebutuhan penting bagi mahasiswa. Untuk meringankan beban mahasiswa, Kemendikbud ataupun pihak universitas telah memberikan subsidi kuota atau pulsa untuk mahasiswanya. Bantuan lain juga diberikan dari pihak universitas kepada mahasiswa berupa bantuan logistik. Nah, sistem perkuliahan daring yang terpaksa dijalankan oleh pihak universitas bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Perkuliahan daring ini juga banyak mempengaruhi mahasiswa, diantaranya kesulitan dalam mengakses internet, kurangnya biaya dalam membeli kuota internet. Mungkin ini berlaku untuk beberapa universitas yang tidak memberikan subsidi kuota atau pulsa. Yang selanjutnya ada kurangnya pemahaman dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Masalah-masalah ini merupakan beberapa contoh pengaruh dari sistem perkuliahan daring. Bahkan masih banyak masalah-masalah yang dihadapi selama perkuliahan daring ini. Selain hal-hal negatif, selama perkuliahan daring juga terdapat hal-hal positif yang diperoleh. Di antaranya, banyak waktu bagi mahasiswa untuk berkumpul bersama keluarga. Tentu hal ini juga menjadi sebuah pengaruh positif, terutama terhadap anak-anak rantau yang sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Dalam hal ini, tentu bukan mahasiswa saja yang mengalami kesusahan dalam menjalani sistem perkuliahan daring, tetapi juga para dosen pengampu. Beberapa dosen yang sudah lanjut usia tentu tidak mudah untuk mengakses teknologi. Mereka juga harus mempelajari serta memahami teknologi guna memberikan pengajaran mata kuliah secara baik dan benar. Tentu sebagai mahasiswa, kita juga harus mengerti serta memahami akan hal itu. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada dampak-dampak positif dan negatif, tentunya bukan juga hanya mahasiswa yang merasakan, tapi dosen pengampu. Nah, pada karya tulis ilmiah saya ini, saya melakukan penelitian jenis kuantitatif. Artinya, penelitian ini berupa angka, tabel, grafik, atau normatik. Proses pengumpulan datanya menggunakan sistem angket atau sebar kuesioner.
Tentunya dalam penelitian ini saya menyebar kuesioner. Kuesioner saya sebar ke 23 mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 19. Nah, dari 23 mahasiswa yang saya berikan kuesioner, tentu tidak semuanya menjawab dengan lengkap. Ada beberapa yang hanya menjawab yang dia tahu, ada beberapa yang memang menjawab semuanya. Nah, sekarang saya akan membacakan jawaban-jawaban dari kuesioner yang saya buat. Yang pertama, apakah Anda lebih menyukai perkuliahan daring dibandingkan perkuliahan tatap muka? 21,7% menjawab iya dan 78,3% menjawab tidak. Ini artinya para mahasiswa lebih menyukai kuliah offline daripada kuliah daring. Nah, yang kedua, apakah perkuliahan daring membuat minat belajar Anda lebih meningkat? 30,4% dari mereka menjawab iya dan 69,6% dari mereka menjawab tidak. Berarti ini bisa dibilang lebih dari setengahnya. Mereka tidak meningkatkan minat belajar dalam perkuliahan daring ini. Yang ketiga, apa saja keluhan Anda selama perkuliahan daring? Dari 23 mahasiswa yang saya minta untuk mengisi kuesioner, hanya 10 yang menjawab kuesioner saya pada pertanyaan ini. Yang pertama, jawabannya menjadi semakin malas. Yang kedua, perkuliahan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, kuota internet dan sinyal. Yang keempat, keterbatasan sinyal. Yang kelima, tugas yang diberikan melebihi perkuliahan tatap muka. Yang keenam, kurangnya konsentrasi. Yang ketujuh, merasa deadline pengumpulan tugas jadi lebih singkat dari sebelumnya. Yang kedelapan, kurangnya materi yang disampaikan. Yang kesembilan, penerangan materi kurang jelas. Yang ke-10, kurang pemahaman materi yang diberikan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, apakah perkuliahan daring membuat Anda paham akan materi yang diberikan? 26,1% mereka menjawab iya dan 73,9% dari mereka menjawab tidak. Ini berarti artinya lebih dari setengah mereka tidak paham akan materi yang diberikan dosen selama perkuliahan daring ini. Lanjut ke pertanyaan kelima. Berapa banyak kuota yang Anda habiskan selama 1 bulan selama perkuliahan daring? Nah, dari 23 mahasiswa itu, saya rangkum menjadi 5 jawaban. Yang pertama, ada 500 MB, yang kedua ada 1 GB atau lebih, yang ketiga 15 GB, yang keempat 10 GB, dan yang kelima lebih dari 10 GB. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Saat dosen memberikan materi lewat metode daring, apakah Anda menyimaknya dengan baik? 65,2% mereka menjawab iya dan 34,8% dari mereka menjawab tidak. Ini berarti artinya lebih banyak yang mendengarkan. Jadi mereka masih berusaha mendengarkan dengan baik yang diterangkan dosen, materi yang diberikan dosen kepada mahasiswanya. Yang ketujuh, bagaimana metode belajar Anda selama perkuliahan daring? Nah, dari berbagai jawaban itu ada beberapa jawaban-jawaban yang sama. Jadi saya ringkas supaya tertata dan nggak belibet. Ini yang pertama ada Zoom atau Google Meet. Yang kedua ada setelah materi yang diberikan langsung dipelajari. Yang ketiga ada mempelajari soal. Yang keempat ada lebih sering memperdalam materi sendiri. Yang kelima mencari lebih banyak referensi. Yang keenam segera menyelesaikan tugas setelah diberikan agar tidak menumpuk. Yang ketujuh, metode yang digunakan hampir sama, hanya beberapa materi perlu diperdalam sendiri. Yang kedelapan,
mengerjakan tugas secara bertahap, dan yang kesembilan, kurang ketat. Oke, lanjut pertanyaan berikut, pertanyaan nomor 8. Berikan saran untuk perkuliahan daring. Yang pertama, dosen lebih jelas lagi dalam menjelaskan materi. Yang kedua, dosen lebih pengertian dalam memberikan tugas. Yang ketiga, perkuliahan daring sebaiknya dilakukan dalam waktu singkat tetapi dengan penyampaian yang jelas. Yang keempat, ketika melakukan kegiatan perkuliahan dengan metode video call, sebaiknya jangan secara terus-menerus sebab kuota mahasiswa terbatas. Yang kelima, sebaiknya dalam perkuliahan daring dosen menggunakan media yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh mahasiswa sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, sebaiknya tidak selalu diberikan tugas, tetapi diberikan penjelasan maupun wawasan mengenai materi mata kuliah yang sedang diajarkan agar mahasiswa dapat memaksimalkan waktu belajar dan istirahat dengan baik. Yang ketujuh, menggunakan video materi lebih baik karena bisa diputar kembali kita merasa tidak paham. Yang kedelapan, dosen juga terlalu memberi tugas imbangi dengan materi yang disampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasannya. Penelitian dilakukan di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan akuntansi angkatan 19 dengan responden sebanyak 23. Dari penelitian ini mendapatkan data sebanyak 78% responden lebih menyukai perkuliahan tatap muka dibandingkan perkuliahan daring. Dikarenakan banyak kendala yang ditemukan dalam perkuliahan daring, seperti contohnya susah sinyal, tidak efektivitas pembelajaran, kurang konsentrasi, dan tidak paham akan materi yang diberikan. Jadi di sini sebagian besar mahasiswa, hampir 78% menyukai perkuliahan tatap muka. Dikarenakan banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan. Tapi tentunya bukan hanya dari pihak mahasiswa juga yang merasakan kesulitan atau dampak-dampak yang telah ada, tapi mungkin juga para dosen pengampu mata kuliah yang sedang mengajar juga memiliki beberapa keluhan-keluhan atau semacamnya selama perkuliahan daring. Nah, kita sudah sampai pada penutup. Jadi di sini kesimpulannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana proses pengambilan data dilakukan menggunakan penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 19, sedangkan sampel yang diambil 23 mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 19. Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah pengumpulan data menggunakan soal atau kuesioner tadi. Nah, tentunya pada akhir pasti ada saran. Dan sarannya adalah dengan adanya penelitian ini, berharap mahasiswa tetap dapat belajar dengan semestinya dan lebih meningkatkan minat belajar meskipun selama perkuliahan daring agar mahasiswa mampu menerima materi atau pengetahuan yang diberikan dosen mata kuliah tertentu. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.